Mau dada. 30.000. 30. Sama ya. Gilet. Ya. Aku mau nanya. Dalam 24 jam terakhir, kalau nyari informasi berita itu bisa di mana? Kalau saya biasanya kalau nggak dari media online, kalau nggak ya orang udah jarang sih sekarang ya. Contohnya kalau di media sosial apa? Paling kalau nggak Instagram, Facebook, mungkin kalau yang sekarang TikTok bisa. Oke. Denger ini nggak sih kemarin yang berita Sumatera kemarin? Yang bencana alam tuh. Ya. Nah, kalau menurut pribadi, selain dari itu bencana alam, ada ini nggak? Ada mungkin hal yang mungkin terjadi karena bencana itu tersebut terjadi? Ya kalau mungkin pendapat pribadi lebih karena banyak penggunaan lahan sepihak, ditambah juga mencari keuntungan dari lahan free BP ya free lah, lahan yang tidak digunakan, mencari keuntungan pribadi dari alam lah. Oke, makasih ya. Sip. Kesia. Kesia. Oke. Jadi, aku mau nanya soal media sosial. Kira-kira nih Kak, untuk zaman sekarang, Kakak gampang nggak sih untuk membedakan mana itu berita yang benar atau yang hoax? Apa kasih alasan gitu? Sebenarnya ini tuh tergantung individunya ya. Kayak sebenarnya kalau misalkan kita nemu berita, apalagi kayak yang booming gitu, kita tuh harus neliti lagi. Ini tuh sebenarnya beritanya bener atau enggak. Jangan asal kayak percaya gitu loh. Oh ini pasti kayak gini gitu. Soalnya gimana kalau misalkan itu hoax gitu. Kayak gimana ya? Pokoknya kita tuh jangan gampang percaya gitu sama berita itu. Jadi kita tuh harus neliti lagi. Cari tahu dulu lah ya dari dua sudut pandang gitu. Makasih Kak Isya. Oke, di sini dengan abang siapa? Bang Witra. Abang. Kenalin gue Said, gue dari mahasiswa Taskia. Di sini gue mau nanya nih, mau ngedata aja ya. Dalam sehari kira-kira abang scrolling media sosial, cari berita, TikTok, segala macam, biasa berapa jam? Kan gue sekarang kesibukannya kerja sih bang ya. Paling pulang kerja scrolling TikTok 3 jaman lah. 3 jaman lah ya. Kak, aku mau nanya, kalau kakak dapat berita di media sosial, kakak lagi scroll nih, nemu nih berita, gimana sih kakak biasanya cara kakak menemukan berita itu benar atau enggak, fakta gitu? Paling cari faktanya dulu yang akurat, jangan langsung ditelan. Contohnya kakak nyari di mana? Ya di TikTok atau enggak di Google. Oke, makasih ya kak. Ya. Abang Rafli, selama bermain media sosial, Abang Rafli pernah berdebat gitu nggak sih di media sosial mengenai isu tertentu dan dampaknya bagi Bang Rafli apa gitu? Kalau untuk debat dalam media sosial kayak belum pernah, mungkin kayak secara langsung aja. Kayak misalnya gue sama Adif berdua gitu. Misalnya ada isu ini kita berdebat berdua terkait isu tersebut. Oke. Halo, perkenalkan saya Rahma Nabila dari mahasiswi Universitas Taskia. Di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan, mungkin bisa dijawab secara pribadi pendapat kalian masing-masing ya. Media mana yang paling kalian andalkan untuk berita penting dan mungkin bisa jelaskan mengapa kalian memilih media itu? Langsung dari Suci. Media yang paling saya andalkan biasanya adalah Google News. Kenapa? Karena di situ menyajikan informasi dari berbagai sumber yang relatif kredibel. Kalau saya mungkin biasanya membuka sebuah situs berita seperti kompas.com atau detiktok.com karena di situ infonya lebih jelas dan sesuai dengan fakta, tidak seperti yang di sosmed yang masih simpang siur, mungkin begitu. Kalau menurut saya juga kurang lebih sama seperti Suci sama Nisa. Saya tuh biasanya mengakses berita itu di website yang menurut saya itu kredibel seperti CNN dan juga Kompas gitu, yang umumnya masyarakat baca. Kalian itu terakhir menonton TV atau mendengar radio kapan? Dan itu tuh untuk berita atau hiburan yang kalian tonton atau yang kalian dengar?
sejujurnya udah lama sih nggak nonton TV, tapi kalau lihat berita dari handphone atau dari sekitar gitu kan, dan ya pastinya tujuannya untuk hiburan sih. Kalau saya sama Cici udah lama banget ya, udah nggak nonton TV, terus juga dengar radio. Palingan buka-buka radio itu kan. Apakah kalian mengetahui isu banjir di Sumatera? Informasi tersebut kalian dapat dari mana? Saya pasti tahu info tersebut, dan saya mengetahuinya dari media sosial dan portal berita daring. Kalau saya juga tahu mengenai banjir di Sumatera kemarin, dan saya mengetahui itu dari media sosial seperti TikTok dan Instagram, dan juga mungkin YouTube kali ya. Mungkin. Kalau saya juga sama sih, saya tahu berita dari Sumatera Barat itu karena media sosial juga seperti TikTok ataupun Instagram gitu. Pernah nggak kalian itu melihat konten yang dicurigai dibuat oleh AI atau deepfake? Di mana dan apa cirinya? Pernah sih menemukan konten-konten yang menurut saya itu sangat mencurigakan, dan kayaknya itu dibuat sama AI atau teknologi kecerdasan buatan. Di TikTok tuh paling banyak biasanya, dengan biasanya ciri-ciri visualnya tuh audionya tuh kayak nggak alami gitu. Mungkin kalau dari saya juga, saya sering menjumpai konten-konten seperti yang dibuat AI. Nah, saya tuh ngehnya karena kayak visual mereka dan juga gerak-geriknya itu gak natural selayaknya manusia. Dan juga kadang konten-konten AI itu bisa berupa kayak animasi yang tidak masuk akal. Lumayan sering menemui berita-berita ataupun animasi-animasi AI gitu kan. Ciri khasnya itu itulah gerakannya tuh gak smooth, kayak nampak AI-nya gitu. Dari audionya juga aneh gitu, terdengar tidak alami. Tapi bagi orang yang mungkin nggak tahu kalau itu AI, itu bisa jadi percaya akan berita atau gambar yang dibuat oleh AI atau deepfake gitu sih. Apakah media saat ini bisa dipercaya? Dan apa harapan kalian terhadap media ke depannya? Media saat ini sebenarnya belum sepenuhnya bisa dipercaya. Tapi masyarakat perlu bersikap kritis. Itu yang pertama. Terus tuh harapan saya untuk media ke depannya dapat menyajikan informasi yang lebih akurat, imbang, dan lebih bertanggung jawab sih. Kalau menurut saya juga sama seperti saudara Suci, mungkin media saat ini kurang bisa dipercaya, tapi mungkin masih bisa dipercaya. Cuman ya mungkin caranya kedepannya untuk media itu sajikanlah berita yang benar, jangan hanya clickbait untuk mencari views saja gitu loh. Jadi masyarakat juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang benar, edukatif, dan juga bermanfaat. Kalau menurut saya juga seperti itu sih. Jadi media-media sekarang tuh kadang tidak kredibel gitu. Jadi tergantung kita lagi yang menyikapinya. Jadi kita lebih kritis lagi dalam memilih atau membaca berita yang bisa kita percaya gitu loh. Oke, baik. Segitu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa media digital dan media sosial menjadi sumber utama informasi saat ini. Namun, banyaknya berita hoax dan konten yang menyesatkan membuat kepercayaan terhadap media belum sepenuhnya tinggi. Oleh karena itu, baik mahasiswa maupun masyarakat dituntut untuk lebih kritis, tidak mudah percaya, serta membiasakan diri melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi agar ruang digital menjadi lebih sehat dan bertanggung jawab.